Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia, dan masih mengenai tema kita hari ini, yaitu mengenai penyakit kulit menular. Ya, tadi yang disebabkan oleh jamur, sudah kita bahas beberapa soal panu, terus juga kurap, bagaimana mereka bisa terinfeksi, bagaimana bisa menular, dan lain-lain tadi sudah dijelaskan juga. Masih bersama narasumber kita ada Dr. Firmina Kus, spesialis kulit dan kelamin. Halo Dr. Firmina. Halo Mbak. Kita lanjutkan ya dok ya, soal Ya. penyakit kulit. Nah, dokter, penyakit kulit yang tadi kita bahas soal panu dan kurap ya dokter ya, itu sebenarnya bisa parah nggak sih dok? Yang dikatakan parah tuh seperti apa dokter? Nah ini, kalau misalnya bisa parah, bisa gitu. Kalau misalnya tidak diobati dengan tepat atau tidak diobati dengan segera gitu. Dan bila faktor resikonya itu tidak dikoreksi, misalnya kita sebagai host ya, misalnya kekebalan tubuh kita lagi lemah, terus misalnya kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin yaitu loh tadi kebiasaan setelah mandinya, terus kebiasaan pakai bajunya gimana, terus kebiasaan mandinya bagaimana. Nah itu kalau misalnya ada faktor resiko di situ yang membuat kelembapannya semakin meningkat, itu tidak dikoreksi, nah itu akan semakin parah penyakitnya gitu. Tapi jangan salah, ada juga jamur yang bisa menginfeksi ke dalam gitu. Jadi bisa akan menginfeksi di organ dalam juga gitu melalui pembuluh darah ya, menjadi sistemik, menjadi keseluruhan. Misalnya itu Candida. Tapi jangan takut, itu bisa dicegah misalnya dengan mengembalikan kekebalan tubuh. Biasanya akan sering sekali menjadi sistemik itu bila kekebalan tubuhnya sangat menurun gitu. Atau misalnya meminum obat-obatan yang mengganggu sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi selama kekebalan tubuh kita baik-baik saja dan kita segera berobat, saya tidak perlu takut sih kalau jamur loh ya, tidak perlu takut. Nah dokter, untuk bagian tubuh dokter, ada nggak sih bagian tubuh mana dok biasanya yang rentan terkena infeksi kulit nih akibat jamur? Nah, ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya, kan jamur ada 3, kita bahas satu-satu ya. Yang dermatofita sebenarnya itu bisa kena semuanya sebenarnya. Mulai dari kepala, wajah, janggut gitu, atau badan, lipatan-lipatan, tungkai lengan sampai kuku itu bisa terkena. Kalau misalnya yang kandida seperti saya bilang tadi, itu sebagian besar di daerah lipatan gitu, atau di daerah yang ditekan karet, misalnya kalau perempuan karet BH atau karet celana gitu ya, atau juga di rongga mulut kalau misalnya Candida, juga bisa di mukosa genital gitu, yang tadi menyebabkan salah satunya gejalanya keputihan. Kalau misalnya malassezia itu sebetulnya ada di daerah yang banyak kelenjar keringat dan kelenjar minyaknya gitu. Misalnya dada, misalnya punggung, lengan atas, biasanya itu. Gitu. Makanya apalagi kan itu kan daerah tertutup semua ya Mbak ya gitu. Jadi memang harus menjaga kebersihan, kelembapannya. Oke, jadi di mana aja bisa ya dokter? Bahkan di mulut ini saya baru tahu ternyata juga bisa ya dok? Bisa, bisa. Oke, jadi kalau yang paling mengganggu mungkin di bagian wajah ya dok ya? Itu sepertinya sangat mengganggu kalau terjadi di wajah. Tapi jangan takut, kalau pengobatannya tepat dan segera ditangani kan bisa membaik gitu. Nah, pengobatannya nih dokter, berkaitan barusan dokter sebutan. Bagaimana dokter pengobatan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur ini? Sebenarnya ya, kayak tadi saya bilang, pengobatan harus tepat dan cepat ya. Saya nggak bisa percaya langsung gitu sama orang, dok saya sakit jamur nih, obatnya apa gitu, dan saya langsung menyebutkan oh nanti dikasih ini aja, karena takutnya persepsi saya dengan persepsi orang lain itu beda gitu.
seperti yang saya tadi sebutkan, gatal itu beda antara penyakit yang satu dengan yang lain. Sama juga dengan infeksi jamur yang satu dengan jamur yang lain, itu akan menyebabkan keluhan yang berbeda juga gitu. Apalagi kalau kita nggak bisa ngukur gatalnya, kita bisa melihat lesinya, kita bisa lihat kulitnya gitu. Seberapa merah, seberapa bentuknya gitu, antara jamur yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi kalau saya sarankan harus periksa gitu. Takutnya kalau salah pengobatannya bisa fatal. Gitu. Karena jujur banyak sekali yang hanya, saya tidak menyalahkan satu dan lain pihak ya gitu, hanya membeli obat misalnya obat gatal, tapi ternyata dia ada infeksi jamur, sedangkan obat yang diminum itu adalah obat alergi. Nah itu malah memicu infeksi jamurnya tambah lebar gitu. Jadi akan berbahaya sekali gitu loh. Akan semakin tidak nyaman lagi gitu. Makanya mendingan periksa gitu. Karena kalau nggak lihat langsung gitu, saya agak susah gitu. Takutnya salah. Salah persepsi antara persepsi saya dengan persepsi pasien gitu. Karena kalau semakin cepat, semakin tepat akan membaiknya juga cepat juga gitu. Nah, nanti kalau misalnya pun sudah periksa, akan dilihat lagi nih keparahannya, jamurnya ada di mana aja. Kalau misalnya lesinya cuman kecil, cuman ada di tangan nih gitu, sekitar diameter 1 atau 2 cm, tidak terlalu gatal, tidak mengganggu aktivitas, mungkin bisa diberikan obat salep saja gitu, jadi obat oles aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah menyeluruh, ada di beberapa tempat, misalnya di tangan kiri dan tangan kanan gitu, dan posisi kalau misalnya di tangan harus lebih cepat sembuh karena itu kan dipakai aktivitas untuk kerja, pasien jadi tidak pede. Nah itu perlu pengobatan yang lebih cepat, jadi mungkin akan diresepkan obat minum untuk mempercepat penyembuhan gitu. Jadi memang tergantung derajat keparahannya, jamurnya apa, dan bagaimana impact ke pasiennya. Jadi karena pengobatan itu nggak gampang sih, banyak hal yang harus dilihat kalau menurut saya. Gitu. Jadi mendingan lebih aman untuk periksa aja. Gitu, ya. Betul. Kan dokter ada juga orang yang kadang ngelihat penyakit kulit rasanya gatal, tapi beli obatnya salepnya panu misalnya, atau salep apa gitu ya dokter. Padahal belum tentu penyakit kulitnya apa dulu ya dok ya. Betul. Gitu. Itu sering banget sih, sering banget. Oke. Nah kalau tadi kita sudah berbicara soal jamur ya dok ya, penyebab penyakit kulit. Nah sekarang tadi kan dokter juga menyebutkan virus, dokter juga bisa ya dokter menyebabkan penyakit kulit dan juga bisa menular. Salah satunya herpes ya dok yang disebabkan oleh virus. Nah sebenarnya kalau herpes itu apa sih dokter penyakit kulit herpes ini? Nah kalau bicara herpes itu adalah penyakit infeksi virus. Virus apa? Virus varicella zoster. Virus varicella zoster itu bisa menyerang ke tubuh itu dibagi menjadi 2 fase. Infeksi yang pertama biasanya itu menimbulkan penyakit cacar air. Kalau orang awam bilang cacar air gitu. Kalau infeksi yang kedua misalnya setelah cacar air biasanya baru terjadi herpes. Nah, kalau misalnya cacar air biasanya itu terjadi waktu kecil, tapi tidak menutup kemungkinan penderita cacar air pun juga bisa orang dewasa gitu. Jadi virusnya itu merupakan droplet ya. Jadi masuknya itu kontak langsung maupun tidak langsung, dan dia masuknya itu dihirup gitu. Jadi yang jadi titik temunya itu ada saluran nafas atas orofaring dan konjungtiva mata gitu. Ya, terus setelah virusnya itu nempel misalnya di saluran nafas atas, dia nempel terus bereplikasi tambah banyak di saluran limfe, terus menyebarnya itu melalui darah. Jadi kenapa kalau misalnya varicella atau cacar air itu ya bisa menyerang hampir seluruh tubuh gitu, karena memang virusnya itu menyebarnya lewat darah
gitu. Awalnya itu ada di pusat tubuh ya, misalnya di dada, di badan, di wajah, lalu menyebar ke daerah tepi, misalnya di tangan, di kaki, biasanya didahului dengan gejala. Kalau infeksi virus biasanya gejalanya hampir sama awal-awal, demam, sakit kepala, terus badannya kok lemes, biasanya itu. Terus baru muncul melenting-melenting isi air gitu. Awalnya di tengah tubuh lalu merembet ke bagian tepi gitu. Nanti dalam waktu 5-7 hari pelan-pelan akan mengering, terus virusnya menjadi tidak aktif. Nah, virus yang tidak aktif ini mengakibatkan variselanya, cacar airnya juga gejalanya akan berkurang. Kalau kita bilang ya sembuh untuk cacar airnya, tapi tidak untuk virusnya, karena virusnya tetap ada di dalam tubuh, tapi dia pindah tempat. Kalau orang awam, biasanya saya membahasakan ke pasien ke ujung saraf. Jadi virusnya itu diem atau tidur di ujung saraf. Nanti kalau misalnya kekebalan tubuhnya kita lagi turun, karena infeksi virus itu sangat tergantung oleh kekebalan tubuh ya. Jadi kalau misalnya pas kita capek, pas kita lagi banyak pikiran, pas kita stres atau makannya lagi nggak karu-karuan, nah virus itu yang lagi tidur itu bisa reaktif. Jadi bisa aktif lagi dan menginfeksi. Nah, karena kita sudah punya, kemarin dulu kita sudah dapat cacar air yang seluruh tubuh, nah sel tubuh itu bisa kayak melokalisir. Jadi timbulnya hanya setempat. Dia ada di ujung saraf mana, ya di situ tempat terinfeksinya. Kalau kanan ya hanya kanan saja, jarang sekali yang timbul kanan dan kiri. Kecuali kekebalan tubuhnya betul-betul turun, betul-betul drop. Gitu. Itu akan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, karena dia menyerang tidurnya itu di ujung saraf, makanya rasanya itu sakit, nyeri, panas, bukan gatal. Seperti ditusuk-tusuk, dok. Saya kalau misalnya tempatnya di sini, dok, saya nggak bisa ngangkat, sininya kayak ditahan, sakit, kayak ditusuk-tusuk, ya itu namanya herpes. Muncul melenting-melenting isi air, bergerombol gitu. Dan sebelumnya kayak misalnya cacar air, sebelumnya biasanya ada gejala-gejala infeksi virus pada umumnya. Misalnya demam, sakit kepala, badannya pegel-pegel, badannya lemes gitu. Oke. Gimana sih dokter orang itu sampai akhirnya bisa terinfeksi virus ini, dokter? Apakah ada faktor-faktor yang membuat dia mudah terserang atau seperti apa, dokter? Kenapa bisa orang terkena herpes? Nah, virus herpes itu biasanya itu banyak sekali menyerang anak-anak. Kenapa kok anak-anak? Iya, karena kalau anak-anak kekebalan tubuhnya tidak sebaik kita yang dewasa. Karena infeksi virus itu sangat tergantung pada kekebalan tubuh. Gitu. Nah, orang awam taunya herpes itu di kulit, cacar air itu di kulit, ya sudah. Kan kalau ketemu tapi tidak bersentuhan tidak apa-apa. Tapi ingat, ternyata virus herpes itu adanya juga di droplet gitu. Jadi bisa masuk lewat misalnya saluran nafas gitu. Jadi tetap kalau misalnya ada anak kecil yang kena kena cacar air, harus bukan namanya diisolasi ya, jahat banget kalau istilahnya diisolasi, apa ya, disendirikan untuk merawatnya. Karena apa? Takutnya ada orang lain yang belum terinfeksi cacar air, kalau ketemu pas kekebalannya tubuh lagi drop, ya itu bisa ketularan. Kalau si pasien itu tidak pakai masker mungkin gitu ya, gitu kan. Kalau droplet itu kan kenanya kan lewat gitu. Jadi kan harus pakai masker gitu. Tapi kan kalau anak kecil kan kadang-kadang satu dan lain hal nggak bisa pakai masker, ya sudah disendirikan gitu.
Sebenarnya nggak ada yang khusus apa. Kalau varicella loh ya, kalau cacar air ya. Tapi kalau herpes, yang namanya herpes itu sangat tergantung pada kekebalan tubuh. Karena dia sudah ada virusnya di dalam tubuh, jadi pas kekebalan tubuhnya turun, pas badannya ngedrop, dia bisa jadi salah satu faktor pemicu timbul herpesnya itu. Itu makanya kalau infeksi virus ya harus jaga daya tahan tubuh. Gitu. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kelola stres. Untuk pengobatannya gimana dokter kalau herpes ini dok? Nah kalau pengobatan, balik lagi ya, pengobatan herpes itu ya dengan antivirus sebetulnya ya. Tapi ingat herpesnya itu tidak hanya menyerang kulit, dia juga bisa menyerang saraf. Biasanya keluhan kulitnya itu akan lebih cepat sembuh dibandingkan keluhan sarafnya. Makanya pengobatan sarafnya juga harus dimulai sejak awal. Jadi kita ngobatin herpesnya juga mengurangi keluhan nyerinya, juga mengobatin sarafnya. Jadi pengobatannya harus semuanya, holistik semuanya. Jadi kalau menurut saya ya harus periksa dulu lagi-lagi, karena takutnya tiap derajat keparahan, kan kita juga beda ngasih dosisnya, beda ngasih obatnya, misalnya ada keluhan lain atau ada komplikasi lain, misalnya pada orang tua gitu. Kita juga akan mengobati, mungkin akan berbeda obatnya dengan yang misalnya usianya muda gitu. Jadi memang kalau menurut saya akan lebih tepat bila pengobatan herpes itu ya sebelumnya periksa dulu. Gitu. Karena kalau tidak nanti takutnya ada miss atau ada salah atau ada kurang pengobatan, ya itu malah berbahaya, terutama untuk sarafnya ya. Karena yang bikin stres itu sebetulnya penyembuhan sarafnya, sakitnya. Itu. Kalau tidak di treatment dengan betul, itu yang bikin biasanya pasien depresi. Biasanya pasien shopping dokter, misalnya ke dokter satu, herpesnya sembuh dok, tapi saya masih sakit dok, gitu. Nanti ganti lagi nih dokter satunya, dia masih belum puas, dia ganti lagi ke dokter lain. Ini sudah berobat ke dokter ini, sudah ke dokter ini, tapi ini nyerinya masih belum tuntas dok. Padahal penyembuhan saraf itu kalau misalnya pasien diberitahu ya, misalnya diedukasi dengan betul, pasien akan tahu dan akan sadar bahwa ini penyembuhan saraf butuh waktu. Karena memang butuh waktu, terutama bila misalnya kekebalan tubuhnya tidak sebagus, misalnya dengan bertambahnya usia kekebalan tubuh turun pasti. Penyembuhan saraf pasti akan lebih lama, gitu. Makanya pendekatan, misalnya kita mengedukasi pasien, misalnya umur 30 dengan umur 40 dengan umur 50 akan berbeda. Makanya memang butuh konsultasi lah sama dokter, gitu. Untuk itu loh, untuk tahu bahwa ini memang lama. Pengobatannya ini. Jadi biar semuanya diobatin, nggak ada miss gitu. Oke deh. Oke, dokter, ternyata kita sudah 1 jam nih berbicara soal penyakit kulit ya dokter ya. Tadi ada soal jamur, terus juga disebabkan oleh virus. Saya ucapkan terima kasih banyak ya dokter Firmina hari ini atas ilmu-ilmu dan sharing-sharingnya. Terima kasih dokter Firmina. Sama-sama. Oke, baiklah. Sama-sama. Siap, terima kasih dokter. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, kita selama 1 jam sudah mendengarkan tadi informasi mengenai penyakit kulit menular, ada yang disebabkan oleh jamur dan juga virus yang khususnya kita bahas hari ini ya. Tadi juga dokter Firmina sudah menyampaikan banyak hal, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencegah ya, kemudian berkaitan dengan mandi, handuk, terus juga hewan, itu hal-hal yang harus diperhatikan. Karena tadi juga dokter katakan, jangan menganggap remeh ya, walaupun misalnya cuma panu doang atau apa, tetapi itu bisa parah, bisa menular juga, dan banyak macam gitu yang bisa terjadi apabila kita menganggap ini remeh dan tidak segera diobati. Semoga bermanfaat dan juga berguna untuk sahabat Eljon di rumah semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Firminaku, spesialis kulit dan kelamin, pamit undur diri. Sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya.